A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi da'ana ila daris salam wa huwas salam wa minhus salam wa ilaihi 'adas salam wa ahyana insyaallah bis salam wa adkhalana insyaallah ila jannati daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Melanjutkan materi kajian kita dari kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla. Dan setiap orang yang salah jalan dalam menuntut ilmu, salah cara dalam menuntut ilmu, dhalla, maka dia telah tersesat. Wala yanalul maqsudan, dan dia tidak akan mendapatkan maksud, tujuan, ya, hasil dalam menuntut ilmu. Qalla au jalla, baik itu hasil yang sedikit maupun hasil yang banyak. Jadi dia tidak akan pernah mendapatkan hasil yang sedikit maupun yang banyak dalam menuntut ilmu. Kenapa demikian? Ya, karena dia telah salah jalan, salah metode, salah cara dalam menuntut ilmu. Ya. Begitu dia telah meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Itulah hasil yang dia dapatkan, sebab yang dia dapatkan, ya, atau dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari dalam menuntut ilmu. Aradatu wa ahbabatu. Nah, sehingga saya ingin, saya mau, saya suka, ya. Jadi ada keinginan beliau an ubayyina lahum tariqat ta'allumi, untuk menjelaskan kepada mereka cara dalam menuntut ilmu. Ala ma ra'aitu fil kutubi, sebagaimana yang telah aku lihat, sebagaimana yang telah aku cari, sebagaimana yang telah aku pelajari, ya, sebagaimana yang telah aku tuntut dari beberapa kitab. Wa sami'tu min asatidi ulil ilmi wal hikami, dan apa yang telah saya dengar dari guru-guru saya yang ahli ilmu dan ahli hikmah. Apa yang telah saya baca dari beberapa kitab ini, apa yang telah saya dengar dari guru-guru saya, itulah yang saya kumpulkan dalam apa yang saya tulis ini, kata beliau. Ya. Raja'ud du'a ini, saya mengharapkan doa, kata beliau. Ya. Minar ragibina fihi, dari orang-orang yang mempelajari, dari orang-orang yang mengkaji kitab ini. Ya. Minar ragibina fihi al-mukhlisina bil fawzi, yang mana mereka orang-orang yang ikhlas, ya, dengan keberuntungan. Wal khalasi fi yaumiddin, dan saya mengharapkan keselamatan. Ya. Jadi dari doa itu kita memberikan, ya, kita mengirimkan doa untuk pengarang kitab ini, ya, agar beliau diberikan balasan yang
setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga kita mengharapkan beliau diselamatkan, ya, fi yaumiddini atau fi yaumil hisabi, di hari perhitungan. Jadi kita bersaksi kelak bahwasanya kita telah membaca kitab beliau ini, dan kitab beliau ini adalah kitab yang bermanfaat, sehingga itu memberatkan timbangan beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da mastakhartullah ta'ala fihi, ya, setelah saya beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sammaituhu, dan akhirnya saya telah menamakan kitab ini, ya, Ta'limal Muta'allimi Tariqat Ta'allumi, dengan nama Ta'limul Muta'allim wa Tariqat Ta'allumi. Itu nama kitabnya, ya, Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi. Wa ja'altuhu fusulan, ya, dan dari kitab ini saya menulis beberapa pasal. Dari kitab ini saya menulis beberapa pasal. Ya. Jadi ada yang pertama adalah kitab. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Garis besarnya adalah kitab. Kemudian nanti ada bab, ada pasal. Atau babnya nggak apa-apa dihilangkan, langsung dengan pasal. Ya, harusnya pasal itu di bawah bab. Ya, kitab, bab, baru pasal. Baik. Wa ja'altuhu fusulan, dan saya telah menulis beberapa pasal dalam kitab ini. Kitab Ta'limul Muta'allim dan Tariqat Ta'allumi. Pasal yang pertama yang beliau jelaskan di sini. Pasal yang pertama namanya adalah Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ya, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal tentang ilmu. Pasal tentang ilmu. Ya, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal tentang ilmu dan fikih wa fadlu serta kemuliaannya. Jadi nanti di sini pasal yang pertama ini beliau menjelaskan apa itu ilmu, apa itu fikih, dan apa kemuliaan ilmu serta fikih. Faslun, ya, faslun fi mahiyatil ilmi, pasal tentang ilmu, atau pasal tentang hakikat ilmu dan fikih serta kemuliaannya. Yang kedua, faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Pasal tentang niat. Ya. Halat ta'allumi. Ya. Dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Pasal tentang niat dalam belajar. Jadi pasal yang kedua ini nanti beliau menjelaskan apa niat dalam menuntut ilmu itu. Ya. Jangan sampai salah niat. Ya. Kalau pasal yang pertama beliau ingin menjelaskan, ya, hakikat apa ilmu, hakikat fikih, dan apa kemuliaannya. Pasal yang kedua, ya, pasal tentang yang kedua ini, pasal tentang niat dalam menuntut ilmu. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Pasal tentang niat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga yang beliau jelaskan nanti, faslun fi ikhtiyaril ilmi. Faslun fi ikhtiyaril ilmi.
Fasal tentang memilih ilmu. Fasal tentang memilih ilmu. Wal ustadi, memilih siapa lagi? Memilih ustad. Pasal tentang memilih ilmu, memilih ustad, dan memilih teman dan sahabat. Jadi faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki watsabati. Sahabat itu bisa diartikan keteguhan dalam menuntut ilmu. Dan keteguhan dalam menuntut ilmu itu apabila kita memiliki teman yang juga teguh, juga rajin dalam menuntut ilmu, itu akan menjadi pengaruh buat kita yang bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Ya, fasal ini yang ketiga tadi, faslun fi ikhtiyaril ilmi, fasal tentang memilih ilmu, ustaz, teman, sahabat dan sahabat. Yang keempat, faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Fasal tentang memuliakan ilmu dan orang yang berilmu. Fasal tentang memuliakan ilmu dan orang yang berilmu dan orang-orang yang berilmu. Fasal tentang memuliakan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Yang kelima, faslun fil jiddi wal mawazabati wal himmati. Fasal tentang kesungguhan, ketekunan dan tekad dalam menuntut ilmu. Ya. Faslun fil jiddi, fasal tentang kesungguhan, wal mawazabati, ya, dan ketekunan, ya, pasal tentang kesungguhan, ketekunan dan tekad dalam menuntut himmah, itu artinya ya, tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Yang keenam, ya, faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Pasal tentang permulaan yang prioritas, yang utama. Ya, prioritas atau yang utama. Pasal tentang permulaan yang utama. Wa qadrihi, dan apa? Kedudukannya, atau dan apa? Qadrun, derajatnya. Ya. Wa tartibihi, serta susunannya. Baik. Faslun fi bidayatis sabqi wa qadri wa tartibihi. Jadi maksud beliau di sini adalah kita sebagai penuntut ilmu harus mengetahui mana ilmu yang lebih utama. Nah, bukan sebatas menuntut ilmu, tapi kita harus tahu mana ilmu yang lebih utama daripada ilmu-ilmu yang lain itu. Karena tidak mungkin kita bisa menguasai semua ilmu. Di mana yang kita prioritaskan, mana yang kita utamakan dalam menuntut ilmu. Dan yang kita utamakan dalam menuntut ilmu ini, kita harus tahu derajatnya. Kita harus tahu kedudukannya. Kita harus tahu kemuliaannya. Misalnya, yang saya pelajari pertama kali adalah ilmu akidah. Kenapa saya belajar ilmu akidah? Harus tahu kedudukannya, harus tahu derajatnya. Ya. Karena dengan ilmu akidah itu saya lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga nanti dalam beribadah pun saya semakin mantap. Nah, itu. Dia harus tahu kedudukannya. Wa tartibi, dan susunannya.
Jadi harus tahu susunannya. Mana ilmu yang pertama kita pelajari dulu. Kemudian nanti yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya. Ya. Sama seperti ilmu nahu. Jangan nggak bisa kita langsung ke Alfiyah Ibnu Malik. Kalau jurumiyah aja belum selesai, jurumiyah aja belum khatam. Ya, harus tahu susunannya. Yang ke-7, faslun fit tawakkuli, pasal tentang tawakal. Pasal tentang tawakal. Tawakal itu artinya berpasrah diri. Pasal tentang berpasrah diri. Ya. Maksudnya apa? Sebagai penuntut ilmu, kalau sudah berusaha maksimal ini, ya, kemudian akhirnya dia tidak lulus misalnya dalam ujian, apa sebagainya, dapat cobaan dalam menuntut ilmu, dia harus mempasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, faslun fi waqtit tahsili. Faslun fi waqtit tahsili. Pasal tentang waktu dalam menuntut ilmu. Pasal tentang waktu dalam mengumpulkan ilmu. Jadi harus tahu waktunya. Kapan waktu murojaahnya, ya. Itu harus kita sisihkan waktu-waktunya. Kapan kita murojaah Al-Qur'an, kapan kita mutalaah kitab, itu harus ada waktu-waktunya. Itu nanti akan beliau jelaskan. Kapan waktu yang utama, kapan waktu yang tidak layak pas untuk menuntut ilmu atau dalam mengulang ilmu. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Ini yang ke-9. Faslun fi syafaqati. Pasal tentang kemurahan hati. Syafaqah itu artinya kemurahan hati. Maksudnya sebagai seorang penuntut ilmu, ya, harus memiliki kemurahan hati. Dia sebagai seorang yang penyayang, dia sebagai seorang yang pengasih. Nah, dulu guru-guru kami di Al-Azhar Asy-Syarif Mesir, awal mula dalam menuntut ilmu itu kami diberikan hadis musalsal birrahmah. Itu yang diijazahkan kepada kami. Hadis tentang kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang pengasih, orang yang penyayang itu akan dikasih sayang, akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi. Ya. Maka sebarlah kasih sayang itu di dunia, di bumi. Yarhamukum man fis samai. Maka kamu akan mendapatkan kasih sayang di langit. Maka orang ahli langit pun, para malaikat di langit pun akan mengasihi sayangimu. Kenapa? Karena kita menyebarkan kasih sayang di bumi. Jadi harus sebagai seorang penuntut ilmu itu harus memiliki syafaqah, kemurahan hati. Dia sebagai seorang yang penyayang. Wan nasihati. Ya. Sebagai seorang penuntut ilmu itu harus mendengarkan nasihat dari gurunya, nasihat dari orang tuanya, ya. Nasihat dari orang yang lebih tua padanya. Baik. Kemudian yang ke-10, faslun fil istifadati. Ya. Pasal tentang mengambil faidah, mengambil manfaat. Ya, pasal tentang mengambil faidah, mengambil manfaat dalam menuntut ilmu. Jadi harus tahu, ya, ilmu yang kita pelajari itu apa manfaatnya, apa kegunaannya. Ya. Faslun yang ke-12, yang ke-11 ya. Faslun fil wara'i halat ta'allumi. Faslun fil wara'i halat ta'allumi. Pasal tentang wara', ya.
pasal tentang kehati-hatian, pasal tentang menahan diri, pasal tentang menahan diri atau kehati-hatian. Halat ta'allumi, dalam menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu itu kita harus apa? Kita harus hati-hati. Ya. Dalam menuntut ilmu itu kita harus hati-hati. Hati-hati dalam apa? Hati-hati dalam mencari guru atau mencari ilmu. Ya, jangan sampai ilmu yang kita pelajari ini malah nanti tidak diterima di masyarakat. Itu harus kita tahu itu. Ya. Kemudian yang ke-12, faslun fi ma yurithul hifza wan nisyana. Pasal tentang apa yang membuat kita menghafal ilmu dan melupakan ilmu. Pasal tentang apa yang membuat kita menghafal ilmu dan melupakan ilmu. Faslun fima yurithul hifza wan nisyana. Ya, menghafal ilmu dan melupakannya. Nisyan itu artinya nasya yans. Nah, nasya yansabnya lupa. Ya. Nisyan. Baik. Yang terakhir adalah faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'u. Wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'u. Pasal tentang apa yang menyebabkan datangnya rezeki dan yang menolak rezeki. Pasal tentang apa yang mendatangkan rezeki pasal tentang apa yang mendatangkan rezeki dan apa yang menolak rezeki. Wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu, dan apa yang menambah umur dan menguranginya. Jadi pasal yang terakhir ini dia agak panjang. Tidak hanya membahas tentang rezeki, tapi membahas tentang umur. Ya. Pasal tentang apa yang mendatangkan rezeki dan menolak rezeki, dan apa yang menambah umur dan yang menguranginya. Baik. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada pertolongan. Ya. Atau tidak ada daya upaya illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma taufiqi illa billahi. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maksudnya adalah setelah kita mempelajari 12 pasal ini, ya, yang 13 pasal ini, maka apa? Maka akhirnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memberikan nanti seorang penuntut ilmu itu pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan penuntut ilmu itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bukan karena kitab ini, kata beliau. Ini sebagai sebab, syarat sebab saja. Namun nanti pada akhirnya, ya, yang membuat seorang penuntut ilmu itu mendapat semakin dekat dengan Allah, semakin dia mengenal Allah, yaitu dengan Allah itu sendiri.
Adapun kitab ini sebagai syarat sebabnya saja. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada pertolongan dan tidak ada yang mendekatkan diri kalian. Ya, itu bukan saya, kata beliau. Ya, kecuali Allah. Jadi Allah lah yang akan mendekatkan kalian itu kepada dirinya. Bukan karena sebab kitab ini. Ya, ini sebagai syarat saja. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Dan kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku berpasrah diri. Ya. Wa ilaihi unib, dan kepadanya lah aku kembali. Wa ilaihi raji'un. Dan kepadanya aku kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sama seperti di sini, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Setelah kita membahas 13 pasal ini, kata beliau, ya, kita kembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab kitab ini kita mendapatkan taufik, ya, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya, bukan karena kitab ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepadanya lah kita akan kembali, ya. Dan hanya kepadanya lah kita berpasrah diri. Inilah yang ingin beliau jelaskan. Nah, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji satu persatu dari 13 pasal ini. Mulai dari pasal yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal tentang hakikat ilmu dan fikih serta kemuliaannya. Jazakumullah khairan katsira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.